Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Kita itu mudah melihat ke kiri, ke kanan, ya, membanding-bandingkan dengan yang lain. Ya. Misalnya, kok dia ganteng ya, gitu ya. Lalu merasa dirinya tidak ganteng, lalu sedih. Wah, dia cantik, saya kok kurang cantik, lalu sedih. Dia kok kaya, dia kok sukses, dia kok, jadi semua yang kok tadi itu membuat kita lalu sedih. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus, membandingkan diri dengan apa? Dengan roti, dengan pintu, akulah roti, akulah jalan gitu ya. Akulah gembala, bukan akulah presiden. Jadi Yesus sudah melihat yang terdalam dalam hidup kita. Selama kita itu tidak mempunyai kedalaman, itu seperti pohon yang ditanam cuma dengan akar serabut, mudah digoyang sana sini, mudah roboh. Maka penting mempunyai kedalaman, juga mengenai diri sendiri, bersyukur, berterima kasih atas apa yang saya ini punya, apa yang Tuhan berikan. Bacaan hari ini, Musa itu mengingatkan dalam kitab Ulangan ya. Musa mengingatkan, ingat waktu kamu berjalan di padang gurun ya, gersang, tidak ada makanan. Ada ular, ada kalajengking, ada semuanya. Sedih. Jadi bukan berada di dalam istana, bukan dalam pesta. Karena Tuhan ingin melihat apakah kamu itu setia. Bahkan tahu betul hidup ini bukan hanya dari roti, tapi dari sabda yang keluar dari Allah.
Karena kita itu selalu memikirkan yang duniawi, lupa bahwa kita ini adalah roh yang bertubuh, roh yang berbadan. Saya punya teman yang suka cukur gundul ya, karena memang tidak punya rambut, daripada cuma sedikit gitu ya. Kalau saya punya rambut tapi putih ya. Nah, dia ini masih muda dan masih ganteng. Kalau cukur gundul harus bersih yang benar-benar, tidak satu rambut pun yang masih dirasakan. Wah, ganjel ini. Dan dia bisa menghabiskan waktu untuk, sepertinya dia itu berpikir bahwa seluruh dunia akan melihat satu rambut yang masih tumbuh gitu ya. Sepertinya semua orang itu akan melihat dia. Padahal siapa yang peduli? Wong rambutmu nanti tumbuh satu, orang juga cuma lihat tapi enggak terus meruntuhkan. Tapi dia bisa menghabiskan waktu untuk itu. Gitu. Sama kalau kita punya jerawat, lalu di kamar, sepertinya semua orang akan melihat jerawat yang di hidung itu ya. Jadi apa yang tampak, apa yang kelihatan. Padahal orang itu lama-lama akan tahu watakmu itu bukan dari penampilanmu. Maka ketika membandingkan akulah roti hidup, barang siapa makan roti ini akan punya hidup kekal, itu makanan rohani. Maka dalam misa itu terpujilah engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti, gitu, yang akan menjadi santapan rohani. Kami menerima anggur yang akan menjadi minuman rohani. Jadi yang rohani itu penting. Bahkan ketika kita mati, rohnya itu yang masih hidup ya. Kadangkala kita itu merasa sangat penting dalam hidup. Enggak penting-penting amat kita ini ya. Pasti akan dilupakan ya, dengan segera. Bahkan orang yang paling mencintai pun itu nanti juga akan dipanggil Tuhan dan lupa juga kepada kita. Ya. Jadi mencoba melihat kita itu enggak usah penting-penting amat lah. Nanti malah sedih sendiri. Seperti Yesus membandingkan dengan siapa, bahkan akhirnya salib yang dipanggul. Bukan menjadi raja yang dipanggul. Bacaan kedua, Korintus, diingatkan lagi oleh Santo Paulus. Bukan piala syukur yang kita syukuri, tapi persekutuan dengan darah Kristus. Kalau ada piala dunia, wah ada pialanya, wah ini. Padahal yang dirayakan kan bukan pialanya, toh. Nanti piala itu kan disimpan, toh. Dan mungkin dirongsokkan gitu ya. Apa yang dibalik piala itu? Dari penampilan hidup kita, apa yang dibalik hidup kita ini? Apakah kita ini bermakna selama di dunia ini? Apakah kita ini berguna? Atau hanya tubuh yang jalan, yang ganteng, yang cantik, yang kaya gitu ya. Bacaan dari Injil, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Yang dituntut dari kita adalah percaya bahwa Yesus itu adalah roti hidup. Orang Farisi mereka langsung menolak, tidak percaya, tidak mungkin Yesus kok roti hidup. Yang dituntut kita adalah percaya, credo. Surga ada tidak? Percaya, ada. Secara orang bodoh berpikir, saya percaya surga ada lebih beruntung. Saya percaya ada surga, sehingga saya menyiapkan diri, hidup saya bagikan menjadi berkat bagi orang lain ya. Dan ada surga nanti. Kalau toh tidak ada, nggak apa-apa. Gitu. Nah, kalau sudah nggak percaya, nggak ada itu surga. Ternyata ada beneran gimana? Gitu. Tapi mengenai akulah roti kehidupan, itu yang mengatakan Yesus. Roti itu
Kalau kita mau, roti biasa ya, kalau kita mau melihat gunanya roti, kan harus dimakan, gitu? Lalu menjadi bagian dari nutrisi tubuh kita. Kalau cuma dilihat, ya nggak ada gunanya. Gitu. Maka Yesus itu harus masuk dalam diri kita. Makanya temanya adalah aku di dalam kamu. Gitu. Yesus di dalam diri kita. Jangan hanya dipandang gambarnya. Dan ketika Yesus hidup di dalam diri kita, karakter hidup kita juga harus menyerupai Yesus. Ada kerendahan hati, tidak mudah putus asa, tidak mudah mengeluh, rela berkorban. Lah itu kan harus ada. Ya. Menjadi roti bagi orang lain. Maka semoga hidup kita semakin diberkati. Dalam kehidupan kita itu butuh air untuk dahaga kita, butuh makan supaya kita dikenyangkan dan ada nutrisinya, butuh juga banyak hal. Tapi bahkan tujuan hidup kita itu apa? Itu bisa memberi inspirasi yang tidak kelihatan. Kita butuh itu. Kedamaian. Tidak bisa kita makan, tapi kita butuh itu. Nah, semoga Tuhan selalu memberkati hidup kita dengan damai sejahteranya dan juga dengan kekuatan rohani sehingga kita bisa semakin hidup seperti Yesus, rela berkorban, tidak mengeluh. Amin.